sebelum kita satu di dalam doa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur saat ini kami anak-anak-Mu boleh mengekspresikan hati kami yang ingin menyenangkan hati-Mu, yang ingin terus menjunjung mempermuliakan nama-Mu. Dan saat ini kami mau melakukan lewat pembelajaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, dengan firman-Mu yang ada di tangan kami saat ini mempermudah kami untuk mencari tahu kehendak Tuhan. Dan bahkan kami mau melakukannya secara satu jemaat di tempat ini. Tolong kami, berkati kami dengan hikmat. Roh Kudus-Mu menerangi kami, memampukan kami untuk bisa memahami firman-Mu, dan juga terlebih nantinya memampukan kami untuk melakukannya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ya, di sini katanya juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah. Nah, kalau jemaat perhatikan surat Kolose ini 11-12 dengan surat Efesus. Ya. Bahkan ada perikop-perikop, ada ayat-ayat yang memang hampir persis sama, ya. Hampir sama dia punya. Misalnya kalau jemaat baca di Efesus 1, ya kan, ayat 4, dan jemaat bisa baca di ayat 22 di Kolose ini, itu hampir sama, ya, hampir sama, kata-katanya bahkan, ya, hampir sama. Nah, jadi kenapa ini ditulis oleh orang yang sama sebenarnya, adalah Paulus, ya, lewat inspirasi oleh Tuhan, dan ini memberitahukan bahwa ini orang-orang yang sebagai penerima, ya, jemaat Kolose, jemaat Efesus, adalah orang-orang yang juga dimenangkan lewat pelayanannya Paulus, dan mereka adalah orang-orang sama-sama saudara yang baru juga, ya. Salamnya saja di sini kepada orang-orang kudus, katanya. Orang-orang kudus, mereka adalah orang-orang yang sudah diselamatkan, terlepas dari ayat 21, ya. Ayat 21-nya di sini katanya juga kamu yang dahulu, ya, hidup jauh dari Allah, ya. Yang dahulu hidup jauh dari Allah. Jadi dahulu hidup jauh dari Allah. Dahulu juga kamu. Jadi jemaat Kolose, ya. Kolose sebelum di ayat 1, ya kan, kita di sini diperkenalkan dengan sapaan atau salamnya Paulus. Dari Paulus Rasul Yesus Kristus oleh kehendak Allah, dan Timotius saudara kita, yang kepada saudara-saudara yang kudus. Wah, saudara-saudara yang kudus. Siapa? Yaitu jemaat Kolose. Kenapa mereka disebut sebagai orang-orang kudus, saudara-saudara yang kudus? Nah, karena mereka sudah ada di dalam Yesus. Kudus, ya. Saudara-saudara yang kudus dan yang percaya dalam Kristus di Kolose. Jadi kalau hari ini istilah yang kudus itu, ya, orang kudus kan kepada orang yang sudah mati, gitu. Santo, Santa. Kemarin Pak Mitsan kirimkan ke saya satu video TikTok, ya, yang dimana di daerah NTT sana katanya dibuka lah berapa ratus sekian buku yang ditulis oleh seseorang yang katanya buta, ya, tidak bisa ngomong, ya, dan tuli. Tapi dia bisa nulis buku begitu banyak, gitu kan, dan disusun rapi. Dan setelah dia sudah mati sekian tahun, baru ada yang buka. Dan mereka menganggap buku itu setara dengan kitab suci. Nah, saya bilang itu memang versi mereka demikian. Kenapa? Karena nanti sang penulis itu dikulturkan sebagai orang suci. Ya,
Karena salah satu standar dari tokoh mereka nanti mati bisa disebut sebagai orang suci adalah hal itu, atau mungkin melakukan hal yang bisa mengacu kepada melakukan mujizat selagi hidup begitu. Nanti si ini yang bikin apa? Ini memenuhi, bisa membuat dia bisa memenuhi syarat dipanggil sebagai orang kudus. Kalau perempuan disebut santa, kalau santo ya santa perempuan, kalau laki-laki santo, artinya kudus, orang kudus. Tapi itu nanti sudah mati. Yang di Kolose, yang menerima surat yang ditulis Paulus ini adalah orang yang masih hidup. Ya. Masih hidup. Ya. Jadi kenapa mereka disebut sebagai orang kudus? Di sini katanya apa? Kepada saudara-saudara yang kudus dan yang percaya, dalam Kolose 1 ayat 2, dalam Kristus, ya, dalam Kristus. Ya. Jadi mereka disebut sebagai orang-orang kudus karena mereka ada di dalam Yesus Kristus. Ya. Tapi mereka yang kudus ini dahulu disebut Paulus di ayat 21 apa? Mereka yang jauh dari Allah. Wah. Ya, sebelum menjadi orang kudus mereka adalah orang yang hidup jauh dari Allah. Sama dengan kita semua yang ada di tempat ini. Kita yang adalah keturunan Adam dan Hawa, yang berposisi sebagai manusia berdosa di hadapan Allah, ya kan? Posisinya manusia berdosa adalah manusia yang jauh dari Allah. Jauh. Ada jurang yang memisahkan, yang tidak bisa diseberangi. Ya. Menjadikan kita jauh dari Allah. Ya, jauh. Tetapi ingat, satu penghiburan juga kalau kita baca di ayat 21 dari Kolose 1. Nah, ini Paulus menyapa mereka di Kolose. Juga kamu yang dahulu. Wah. Jadi jauh dari Allah bagi jemaat Kolose itu ketika mereka dahulu begitu. Dahulu. Berarti tidak dengan saat mereka menerima surat ini. Iya. Berarti saat itu mereka sudah tidak jauh. Tidak jauh. Tidak jauh. Mengapa? Karena mereka sudah ada di dalam Yesus. Mereka sudah percaya kepada Yesus Kristus. Itu yang membuat mereka yang dulunya jauh sekarang sudah, jangankan memang bukan dekat, sudah ada di dalam Yesus. Ya. Kalau dekat mungkin masih ada jarak gitu kan ya, dekat ya. 5 cm dikatakan dekat. Ini sudah ada di dalam Yesus. Ada di dalam Yesus. Itu ada dalam Yesus. Dahulu jauh, sekarang menjadi dekat. Jauh, selain jauh apa? Memusuhi katanya, memusuhi ya. Ya, kamu juga dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya ya. Memusuhinya ini apa? Dalam hati dan pikiran. Seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat. Jadi sebenarnya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, yang membuat orang jauh dari Tuhan ya, itu adalah dosa. Adalah dosa. Dan dosa ini sebenarnya akar ya, terlepas dari karena dia menentang Tuhan ya, dia tapi ini timbul dari hatinya gitu. Hatinya. Ingat di dalam Roma pasal 5 ayat 12 sampai seterusnya, katanya oleh pelanggaran satu orang, semua orang menjadi orang berdosa. Tapi oleh perbuatan benar satu orang, semua orang menjadi orang benar. Oleh Adam, semua manusia yang adalah keturunan dia berada pada posisi manusia berdosa di hadapan Allah. Tetapi oleh perbuatan benar, yaitu siapa? Tuhan Yesus, semua orang sebenarnya
di hadapan Tuhan memiliki posisi yang benar. Ya. Posisi yang benar. Sampai kapan? Saya katakan. Sampai kapan? Sampai dia sebelum akhir balik. Makanya kita punya doktrin pengajaran ya, doktrin keselamatan. Orang yang cacat mental, ya, orang yang bayi mati itu pasti masuk surga. Kenapa? Karena dia menjadi manusia berdosa itu bukan karena kesadaran dia, bukan karena dia pergi bacok orang dengan sadar dengan keinginan hatinya, bukan. Tapi karena dia keturunan Adam dan Hawa. Dan dosa posisi ini sebenarnya sudah diselesaikan oleh Tuhan Yesus. Ya, bayi bukan berdosa karena dia pergi bunuh orang atau karena dia mati, bukan. Tapi karena dia lahir sebagai manusia yang adalah keturunan Adam dan Hawa. Nah, dosa posisi ini sebenarnya sudah diselesaikan oleh Yesus. Tetapi ketika seseorang tumbuh dan melewati akhir balik, dia dengan hatinya, dengan kesadarannya melakukan dosa. Ya. Dan dosa inilah pada akhirnya juga yang membuat dia jauh dari Tuhan. Seperti yang nyata dari perbuatanmu. Ya, di sini. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Hati. Ini saya katakan salah satu dosa yang sebenarnya sangat berbahaya adalah dengan motivasi bahwa dengan perbuatan dia bisa masuk surga. Ini salah satu dosa yang sangat berbahaya di hadapan Tuhan. Kenapa? Karena berarti dari hatinya ini tidak beres. Ya. Motivasi kan sesuatu yang dari hati. Ya. Hati. Dengan hati yang bermotivasi untuk mengharapkan keselamatan lewat usahanya. Berarti sebenarnya secara tidak langsung dia sedang menentang Tuhan. Mengapa saya katakan menentang Tuhan? Karena kehendak Tuhan seseorang harus beriman supaya dia selamat. Tetapi dia mengharapkan tidak mau beriman saja, Pak. Saya mau lewat usaha saya juga. Berarti dia serta-merta mau menentang Tuhan. Kehendak Tuhan. Hati. Saya mau di gereja ini karena hati saya enak, enjoy. Standarnya hati, emosional. Tadi kita dalam sekolah minggu dewasa kita melihat. Kita tidak bisa menaruh iman kita standarnya pada perasaan. Tidak bisa. Wah, perasaan hati kita ini, ya, ini bisa berubah dengan sekejap mata. Ya, bisa saja saat ini kita lagi happy, gitu kan, ya kan? Setelah buka pintu di situ orang telepon, aduh ini hati kita langsung berubah, perasaannya berubah. Maka tidak bisa. Ya. Makanya hati-hati dengan hati. Hati-hati dengan hati, ini ya, hati. Ya. Dalam hati dan pikiran, ya. Jadi perbuatan itu yang nyata dari perbuatanmu, yang nyata perbuatan itu hanya menyatakan apa yang ada di dalam hati dan pikiran seorang. Hati. Jadi yang terlebih dahulu yang membuat jauh dia dari Tuhan adalah sikap hati dia, adalah pikirannya. Sikap hatinya yang tidak menjunjung tinggi Tuhan. Sikap hatinya yang tidak mau mengakui dia sebagai juru selamat. Sikap hatinya yang tidak mau mempercayai dia yang sudah mati untuk menanggung dosa seisi dunia. Dan pikirannya hanya memikirkan hal-hal yang di dunia. Hal-hal yang materi, hal-hal yang sementara. Dan itu akhirnya yang dituangkan lewat perbuatan dia.
hatinya yang tidak beres, begitu kan, yang diekspresikan dengan dikit-dikit, orang lain, ya. Yang pikirannya hanya tertuju kepada hal materi, ya, hanya ya ke gereja kan tiap minggu, gitu kan. Tapi kalau ke mall, ini promonya cuman dalam minggu ini ada. Wah, gitu. Ini dia. Hati dan pikiran. Hati-hati. Hati dan pikiran. Yang juga kamu dahulu jauh dari Allah. Dan yang memusuhinya. Perbuatan kita itu hanya sebagai alat. Tetapi sebenarnya sebelum itu tertuang dalam perbuatan, hati dan pikiran sudah lebih dulu. Yang sesungguhnya adalah hati dan pikiran. Jadi hati-hati dengan hati, pikiran. Dan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, itu sebabnya Roh Kudus, ya, bekerja. Salah satu pekerjaan Roh Kudus adalah menerangi hati. Bagi orang yang belum diselamatkan, dia merangsang pikiran seseorang dari luar, ya. Hatinya dirangsang dari luar, Roh Kudus bekerja dari luar, ya. Bagaimana dia bekerja dari luar bagi seseorang yang belum diselamatkan, yang belum percaya Yesus? Mungkin dia mengajak orang lain, menyuruh orang yang sudah diselamatkan gitu, atau merangsang. Kalau orang yang sudah diselamatkan, dia bekerja dari dalam, ya. Dia menggerakkan seorang itu dari dalam. Ayo kita jalan penginjilan yuk, ya kan? Ayo kita beritakan Injil yuk. Ayo kita baik-baik yuk sama orang. Kan katanya mengasihi semua orang. Dengan ini bisa merangkul orang. Orang itu bisa karena dia rasa enak, ya udahlah saya datang ke gereja, dan di gereja akhirnya dia mendengar Injil, ikut sekolah minggu dewasa, pendalaman Alkitab. Dari situ Roh Kudus berhasil bekerja untuk dia dari luar, merangsang dia, gitu. Merangsang hati dan pikirannya. Setelah dia ada di dalam Yesus Kristus, Efesus 1 ayat 13 katakan Roh Kudus tinggal di dalam hati. Dia bekerja dari dalam hati. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat 22-nya, ayat 22-nya di sini. Sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya, untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Ini dia Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Hari ini ada pendeta yang berkata, supaya selamat kamu harus sempurna. Sempurna, tapi dia tidak bisa membedakan, ya, kesempurnaan mana yang Tuhan tuntut. Begini Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Memang Tuhan berkata bahwa hendaklah kamu sempurna seperti, ya, standarnya Tuhan bilang sempurna, tinggi sekali. Tapi saudara yang dikasihi Tuhan, seseorang bisa bertemu kebenaran kalau dia memakai dua alat yang Tuhan berikan, akal sehat dan firman Tuhan. Secara akal sehat, firman Tuhan bilang hendaklah kamu sempurna. Tapi secara akal sehat, adakah satu orang di bawah kolong langit selain Tuhan Yesus yang adalah keturunan Adam dan Hawa yang bisa mencapai titik kesempurnaan? Ada? Tidak ada. Nah, lantas bagaimana dengan ayat ini? Saudara yang dikasihi Tuhan, sempurna secara moral, secara karakter, itu yang tidak ada. Tidak ada. Selagi di dunia ini tidak ada satu orang yang bisa perfect secara karakter. Hanya Tuhan Yesus yang bisa. Nah, kalau ada seseorang yang bisa perfect secara karakter di dunia ini, gitu kan? Saya pikir tidak perlu Yesus datang. Dia sudah cukup memenuhi syarat sebagai juru selamat. Tapi karena tidak ada. Ya. Ke-10 hukum Taurat itu membuktikan bahwa tidak ada seorang pun yang bisa perfect untuk menentaati itu. Ya.
Tidak ada. Jadi kalau ada pendeta yang kata bahwa hendaklah seorang betul-betul bisa sempurna baru masuk surga, sama dengan dia berkata bahwa sebenarnya tidak ada orang yang bisa masuk surga. Tidak ada. Tapi untuk masuk surga memang sempurna. Syaratnya harus sempurna. Nah, paham ya maksudnya ya? Untuk masuk surga seseorang memang harus sempurna. Tetapi kesempurnaan mana yang bisa membuat seorang sudah cukup untuk bisa masuk surga? Adalah kesempurnaan secara posisi. Secara posisi. Nah, kesempurnaan secara posisi ini pun tidak bisa dimiliki seseorang dengan usaha dia. Tidak bisa. Maka kesempurnaan ini hanya bisa diberikan oleh Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebenarnya untuk memahami ini, kita hanya cukup kembali ke peristiwa Taman Eden. Ya. Di Taman Eden banyak orang Kristen bertanya, kenapa Tuhan kalau dia adalah Maha Tahu, kenapa dia memberikan pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat? Kan dia tahu sebelumnya bahwa manusia akan jatuh di dalam dosa karena memakan buah itu. Ya. Saudara, sebenarnya tujuannya adalah Tuhan ingin menguji kekudusan manusia secara karakter. Secara posisi mereka saat itu kudus enggak? Sempurna enggak? Sempurna. Buktinya apa? Tuhan bisa jalan bareng-bareng sama mereka. Bisa ngobrol bareng-bareng. Ya. Ini membuktikan bahwa mereka sempurna secara posisi di hadapan Tuhan. Tidak terpisah. Belum ada jarak. Belum dikatakan mereka jauh dari Tuhan. Sangat dekat. Ya. Tapi saudara yang dikasihi Tuhan, karakternya belum teruji. Ya. Ya. Tapi setelah diuji karakternya, ternyata mereka jatuh. Dan ini juga selain karakter teruji bahwa mereka jatuh, hati mereka juga pada akhirnya dengan karakter itu terbukti bahwa mereka lebih mentaati si jahat daripada firman Tuhan. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita kembali. Jadi untuk masuk surga, ya, seseorang perlu terlebih dahulu itu memperbaiki posisi dia di hadapan Allah. Dan hubungan ini, posisi ini hanya bisa diperbaiki melalui Yesus Kristus. Ketika dia datang kepada Yesus Kristus, mengaku bahwa dia adalah manusia berdosa, dan janji untuk Tuhan, saya mau hidup bagi Engkau. Saya adalah manusia yang berdosa, yang harusnya dibinasakan. Dan saat ini saya mengaminkan Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya, yang telah mati untuk menanggung semua dosa, termasuk semua dosa saya. Dan saya mau janji untuk hidup bagi Engkau. Saat itu, orang tersebut di hadapan Tuhan, dia dibenarkan. Dengan hati seorang percaya dia dibenarkan, dan dengan mulut dia mengaku diselamatkan. Dan itulah yang membuat dia di hadapan Tuhan. Jemaat Kolose di hadapan Tuhan katanya ya, sekarang diperdamaikannya ya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya, untuk menempatkan kamu, katanya apa? Kudus dan tak bercela. Kudus dan tak bercela. Dan tak bercacat di hadapannya. Sempurna enggak itu maksudnya? Sempurna. Sempurna. Di hadapan Tuhan, seseorang yang ada di dalam Yesus itu sempurna di hadapan Allah Bapa. Kenapa bisa demikian? Karena di hadapan Allah Bapa kita ini memiliki kesempurnaan Yesus. Yang nampak di hadapan Allah Bapa adalah kesempurnaannya Yesus Kristus. Kenapa? Karena kita ada di dalam Dia. Di dalam Dia. Tanpa di dalam Yesus bisa enggak seorang yang tidak bisa. Tidak bisa. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan,
Di dalam Yesus. Makanya dalam Efesus tadi kita baca di pasal 1, di dalam Yesus, berulang-ulang, di dalam Yesus telah sejak kekekalan ya, dia menetapkan di dalam Yesus. Di dalam Yesus. Nah, karena ada di dalam Yesus, inilah kita di hadapan Allah dilihat sebagai manusia yang tak bercelah, tak bercacat dan kudus. Ya. Tetapi karakter perlu dibangun dan perlu. Inilah yang Tuhan kasih standar, hendaklah kamu sempurna. Ya, standarnya tinggi, tidak main-main. Jangan neko-neko untuk membangun karakter yang kudus. Bangun karakter yang kudus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Jadi hati ini dijaga. Jangan sampai kita berpikir bahwa supaya saya selamat, ya kan, maka saya perlu berusaha untuk rajin beribadah, rajin untuk membaca Alkitab, rajin melayani supaya saya masuk surga. Kalau demikian berarti kita ada dalam motivasi yang salah. Hati ini sedang menggiring kita untuk menentang firman Tuhan jadinya. Mengharapkan keselamatan lewat usaha. Tetapi sebenarnya yang benar ketika seorang sudah memiliki kepastian hidup yang kekal, mengaminkannya sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, hatinya ini membawa dia kepada satu hidup yang lebih baik, menyadarkan dia bahwa saya perlu rajin, perlu melayani, perlu ikut kebaktian, perlu baca Alkitab, terus belajar firman Tuhan, bukan supaya saya masuk surga, ya, bukan, tetapi supaya karakter saya yang sekarang, karakter hidup saya yang dijalani dalam Yesus ini semakin terbentuk ke arah yang lebih baik. Ini harus dipahami dengan benar. Harus dipahami dengan benar. Dan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, karena di hadapan Tuhan kita ini sudah kudus. Sebenarnya orang Mormon tidak cocok pakai. Kan sampai ketemu dengan orang-orang Mormon yang jalan ya, mereka punya ini apa nama ya? Ini apa? Orang-orang kudus di zaman akhir. Weh, mantap loh. Sebenarnya saya pengen bikin begitu dan saya mau jalan, saya orang-orang kudus, Hamlet, orang-orang kudus akhir zaman. Woi, keren itu. Ya, kenapa? Oh iya, saya ada di dalam Yesus. Orang Mormon tidak layak pakai itu karena mereka menyangkal Yesus. Tidak cocok. Kita yang lebih cocok. Kita yang lebih cocok dan sangat cocok bahkan. Ya, sebenarnya tidak perlu pakai itu. Orang tanya, "Kamu gimana?" "Saya orang kudus." Ya. Di hadapan Allah Bapa karena dalam Yesus. Dan itulah yang membuat kita menjadi orang-orang yang kapan saja Tuhan datang, kapan saja Tuhan panggil, kita pasti bersama-sama dengan Dia. Kita pasti diselamatkan. Lebih-lebih kita yang sudah dibenarkan, kata Paulus, kita pasti diselamatkan. Roma pasal 8 ayat 1. Siapa yang ada dalam Yesus tidak lagi mengalami penghukuman. Tidak ada lagi penghukuman bagi orang yang ada di dalam Yesus. Pasti diselamatkan. Ya. Makanya ada orang Kristen, ya, "Pak, gimana? Yakin masuk surga?" Jangan begitu, Pak. Itu urusan Tuhan. Ini orang belum mengerti kebenaran. Memang benar urusan Tuhan, tapi Tuhan sudah kasih tahu kepada kita lewat firman-Nya. Ya. Lewat firman-Nya. Kita perlu mengaminkan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita satu-satunya. Dan kita mendapatkan jaminan hidup kekal. Dan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di ayat 23-nya saya katakan, Kolose 1 ayat 23. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman. Wah, dari frase ini banyak orang pikir, wah itu bertekun, Pak. Masuk surga lewat ketekunan. Tuh, rajin. Tidak berbicara tentang perbuatan rajin di situ masuk surga. Tidak. Karena di sini ini sudah di ini setelah menjelaskan panjang lebar dari atas. Nah,
Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil. Ya. Setelah memiliki iman yang benar, setelah dikuduskan dan tak bercacat di hadapan Tuhan, nah, maka iman yang membawa kita kepada posisi itu jangan dihidupi, jangan dijalani dengan bermalas-malasan. Seseorang yang sudah mendapatkan jaminan hidup kekal, itu sebenarnya adalah orang yang paling rajin dan semua orang yang lain. Paling rajin bekerja, terlebih rajin apa? Rajin memberitakan Injil. Kalau mereka yang di luar sana, oh Kristen, tapi ya sudahlah ke gereja, yang penting sudah absen gitu kan, ya kalau sempat tak sempat, ya pergi, ya. Jangan sampai jadi senjata. Kalau Tuhan berkenan saya pergi ke gereja, seolah-olah kalau tak pergi-pergi ke gereja jadi perkenanan Tuhan juga. Iya kan? Tidak. Jangan sampai jadi tameng gitu. Ya, jadi tameng. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, katanya bertekun dalam iman. Iman yang benar itu harus dihidupi dalam ketekunan. Dalam ketekunan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tetap teguh dan tak bergoncang. Wah, ini tak bergoncang. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ini hal yang menarik. Bergoncang kan sesuatu yang tidak harus, karena di frase berikutnya apa katanya, dan jangan mau digeser. Nah, bergoncang belum tentu bergeser. Misalnya stick tiang ini, taruh handphone ini, kalau misalnya kesenggol gitu kan, kalau suatu yang ini kan bisa ini, tapi belum tentu dia bergeser dari tempatnya gitu. Nah, ya, goncang gitu. Cuman goncang, belum tentu bergeser. Nah, makanya di frase berikutnya apa? Jangan mau digeser. Nah, kalau digeser berarti ini sudah ada perpindahan tempat gitu. Nah, jadi di sini ada satu penekanan yang luar biasa. Jangankan digeser, digoncang pun jangan. Seberapa kuat kita bertahan, berpegang kepada iman yang membawa kita kepada jaminan hidup kekal? Seberapa kuat, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan? Seberapa kuat Anda menggenggam itu? Seberapa kuat Anda berdiri di situ? Seberapa kuat? Sampai sebisa mungkin digoncang pun jangan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Wow. Mengapa sampai sedemikian? Karena ada hal yang begitu fatal yang bisa terjadi kepada seseorang ketika dia bergeser dari iman itu. Makanya saking Tuhan ingin kita betul-betul menyadari betapa berbahayanya itu, ini bahasa dipakai di sini sampai digoncang pun jangan. Digoncang pun jangan. Ya. Jangan apa? Jangan meragukan sedikit pun. Ya. Jangan sedikit pun. Saudara yang dikasihi Tuhan. Wow. Ketika kita sudah ada di dalam Yesus Kristus, bahkan ketika sudah ada benih-benih cinta. Benih-benih cinta terhadap kebenaran, ya. Jangan sampai benih itu mati. Ini harusnya dipupuk sampai dia menjadi pohon dan menghasilkan benih selanjutnya. Jangan sampai dia mati. Jangan sampai kita sudah ada di dalam kebenaran dan kita menjadi orang yang terhilang. Jangan sampai kita sudah ada di dalam gereja yang kita tahu sampai hari ini tidak ada yang lebih konsisten sesuai dengan firman Tuhan, dan malah kita meninggalkan itu. Dan kita tahu, sebelumnya kita tahu bahwa di luar sana ini bagaikan samudra.
Dan setelah kita ketemu daratan, sekecil apapun daratan itu, ya, setialah di situ. Ya, setialah. Sekecil apapun cahaya yang kita temui, ya, kita perlu belajar, ya, dari orang-orang Majus, ya, orang-orang Majus. Dengan melihat bintang, dari situ mereka mengikut dan ketemu dari cahaya yang bintang kan hari ini kita lihat dengan redup-redup ya kecil sekali, ya, wah kecil. Dari cahaya yang kecil mereka ikuti dengan setia sampai ketemu dengan cahaya yang besar sebenarnya. Tuhan Yesus itu sendiri. Hari ini kita mungkin sudah ketemu, ya mungkin cahaya yang kecil. Cahaya yang kecil. Tapi dari situ dengan kesetiaan. Kita akan diperhadapkan, kita akan dipertemukan dengan cahaya yang lebih besar. Barang siapa yang mempunyai akan diberikan sampai berkelimpahan. Barang siapa yang tidak mempunyai, daripadanya akan diambil. Sampai yang ada padanya akan juga diambil. Barang siapa yang punya kerinduan terhadap kebenaran, ya, saudara yang dikasihi Tuhan, akan Tuhan berikan terus sampai berkelimpahan. Tapi barang siapa yang tidak memiliki kerinduan terhadap kebenaran, semuanya yang akan diambil. Sampai yang terakhir yang dia punya diambil. Apa? Nyawanya, jiwanya. Saudara yang dikasihi Tuhan. Wow, firman Tuhan katakan di sini. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman. Tetap teguh dan tidak bergoncang. Dan jangan mau digeser. Jangan mau digeser. Saudara, ya. Sebenarnya jangan mau digoncang ini juga berdampak. Ibarat tiang gitu kan. Tiang yang kokoh adalah tiang yang tidak bisa goncang. Kalau bisa goncang, apa yang bisa taruh di atas gitu? Nggak ada. Bisa remuk yang di atas. Dan jangan apalagi bergeser. Jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar, yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit. Yang telah dikabarkan. Dan yang aku ini Paulus telah menjadi pelayannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Anda berbahagia jadi orang Kristen? Amin. Wow. Berbahagia. Terlebih ketika Anda menjadi orang Kristen yang bukan Kristen-Kristenan saja. Yang ketika Anda menjadi orang Kristen bukan hanya sekedar di KTP. Anda akan jadi lebih berbahagia ketika Anda menjadi orang Kristen sejati. Kristen sejati seperti apa? Menjadi orang yang mendapatkan jaminan hidup kekal. Ya, hidup kekal. Karena itulah yang dikehendaki Tuhan yang utama bagi semua orang. Menyelamatkan jiwa semua orang. Saudara yang dikasihi Tuhan dalam Yesus Kristus. Ya, cukuplah itu menjadi sesuatu yang disebut oleh Paulus dahulu. Amin. Dahulu kita jauh dari Tuhan, amin. Wow, jauh, betul. Jangan sampai jauh dari Tuhan bukan lagi dikatakan dahulu, tapi sekarang. Kalau dibilang dahulu berarti sekarang kita aman, amin. Tapi kalau kita hari ini masih dikatakan sekarang kami jauh dari Tuhan, aduh ini dalam ancaman. Sekarang, kali sekarang mungkin belum tentu depan, tapi kalau depannya juga kita bilang jauh dari Tuhan, waduh. Parah. Tapi mari kita jadikan jauh dari Tuhan itu sekedar kenangan. Dahulu suatu yang berlalu. Itu dulu. Ada lagu kontemporer kan? Apa? Itu dulu. Waktuku belum mengenal dia. Sekarang setelah saya mengenal dia. Setelah mengenal kebenaran. Sekarang sudah bukan seperti yang dulu. Sejak ku terima Yesus,
saya ada dalam jaminan hidup kekal. Sekarang hidup saya berubah 180 derajat. Dulu menentang Tuhan, sekarang tidak. Dulu menentang mencari kehendak-kehendak dunia, sekarang tidak. Sekarang saya ingin hidup sesuai dengan firman Tuhan. Hidup yang seperti hidupnya Yesus. Hidup seperti apa? Menjauhi dosa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita perdamaikan jiwa kita, hidup kita dengan Allah. Bagaimana caranya? Datang kepada Yesus Kristus. Akui bahwa Anda adalah orang berdosa yang harusnya dihukumkan di neraka, dan aminkan bahwa Tuhan telah mengambil posisi saya sebagai manusia berdosa itu, dihukumkan di atas kayu salib, dan Dia memberikan posisinya sebagai anak Allah, sebagai orang kudus, sebagai ahli waris kepada saya. Sehingga dengan itu saya di hadapan Allah Bapa menjadi orang benar, menjadi orang kudus, tak bercacat, kata Tuhan, dan mendapatkan jaminan hidup kekal. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman-Mu yang menegur, mengingatkan kami, menasihati kami, supaya hidup ini semakin lebih baik. Bahkan kami yang dulunya terancam dalam penghukuman kekal, sekarang boleh mendapatkan satu kepastian hidup yang kekal, yang mulia. Terima kasih. Tolong kami agar kami bisa melakukannya, Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin.